Karena ya akad pertama kita ingin operasi matanya sesegera mungkin, karena kan dari awal dia minta operasi mata. Kok sekarang donasi terkumpul dia bilang bisa seenaknya seperti itu? Nggak bisa, itu pertanggungjawaban saya sebagai ketua yayasan. Jangan pernah berhenti berbuat baik teh dengan masalah yang teteh sedang alamin. Manusia yang baik itu adalah manusia yang bermanfaat untuk manusia lainnya. Apakah dia ini kayak mendramatisasi banyak hal demi mendapatkan ya keuntungan secara materi, suka tidak suka? Gue mandiin garam rukiah, gue opio kali Gus, istighfar Gus gitu. Air susu dibalas air tuba istilahnya. Jujur kalau misalnya dibilang awal mulanya seperti apa, sebenarnya semuanya berjalan dengan baik gitu. Tujuan utama saya pada saat melihat Mas Agus, pertama kali kita mikir gimana caranya dia mendapatkan penanganan medis yang terbaik. Karena niat baiknya itu aja udah. Betul, karena sebelah mata kanannya katanya waktu itu masih bisa diselamatkan. Jadi waktu pertama ketemu, kita mikir gimana caranya untuk dibantu untuk seluruh masyarakat nih gitu. Akhirnya kita menggalang donasi. Tergeraklah banyak orang, terkumpul 1,5 M. Belum, itu waktu pertama itu 35 juta selama 2 hari dari yayasan kami. Oke. Nah setelah pertemuan kedua, saya mikir donasi 35 juta bukannya sedikit, tapi kita mikir ini masih kurang untuk operasi matanya. Jadi kita hubungilah Bang Denny Sumargo, seperti itu. Tapi banyak orang kecewa pada ujungnya karena disinyalir uang tersebut katanya tidak diperuntukkan khusus untuk pengobatan saja, tapi yang lainnya juga gitu ya? Betul. Jadi prioritasnya kan harusnya untuk operasi mata, tapi ini tidak dipergunakan sesuai dengan... Oke. Jangan pernah berhenti berbuat baik teh dengan masalah yang teteh sedang alamin. Manusia yang baik itu adalah manusia yang bermanfaat untuk manusia lainnya. Dengan masalah ini mudah-mudahan teteh terus berbuat baik, karena masih banyak orang yang membutuhkan manfaat dari teteh. Ya Allah. Dari Wawa dan juga istrinya nggak natural sih, bukan kayak yang baru pertama kali tahu gitu. Ternyata kan terbukti ya Wawa sudah tahu sebelumnya sebenarnya. Dan yang lebih mencengangkan lagi, ternyata waktu Novi pertama kali datang ngebuat video di sana, jejak digital menunjukkan bahwa Agus kok sepertinya juga sudah ada indikasi dia tidaklah 100% nggak bisa melihat, tidaklah benar-benar yang nggak bisa ngelihat 100%. Sebenarnya ini kabar baik buat Agus, tapi masalahnya adalah karena sekarang banyak yang kontra sama dia, meragukan sikap-sikap dia selama ini dibantu sama netizen, ya ngerasa bahwa apakah dia ini kayak mendramatisasi banyak hal demi mendapatkan ya keuntungan secara materi, suka tidak suka. Emang uang tuh membutakan orang ya bro. Dia tuh kalau misalkan Teh Novi mau pansos ke Agus, udah berapa puluh orang gila kali ditolongin. Udah berapa puluh orang-orang yang berkebutuhan khusus yang ditolongin sama Teh Novi gitu maksud gue. Kalau lo jadi Teh Novi, apa yang akan lo lakukan ke Agus? Gue mandiin garam rukiah kali ya, gue opiok kali kepalanya ya. Gue mandiin garam rukiah, gue opiok kali Gus. Istighfar Gus gitu. Diketahui dari pihaknya Agus juga ngebuka open donasi di tempat yang lain lagi tanpa memberitahukan ke Novi. Itu adalah poin-poinnya. Jadi apakah kesannya ya ini semua tentang uang gitu. Makanya Agus banyak orang yang sudah tidak simpati lagi. Terlepas awalnya memang banyak yang begitu sangat sedih melihat kondisinya. Iya kan lawyer, atas nama kepentingan publik, atas nama rasa peduli kepada Agus, ya dia mungkin ingin menolong Agus. Kan perspektif orang beda-beda. Menolong atau pansos? Enggak lah, apa yang mau dipansosin, gila. Kalau mau pansos tuh Om Farhat sama Nia Daniati, istrinya sendiri. Gila, artis senior bos, apa yang mau dipansosin, enggak lah. Bisa dibilang mungkin di kondisi yang tidak tahu percaya kepada siapa. Karena kan di posisi seperti ini mungkin banyak orang yang menghampiri kan atas kasusnya dia. Ada yang pengen benar-benar tulus menolong, ada yang pengen tulus membela, ada yang tidak. Atau tiba-tiba dengar hasil donasi ada yang pinjam duit tetangga, kadang-kadang ada aja loh. Ada loh. Orang udah ketimpa musibah, habis dapat donasi dipinjemin duit, tetangga suka ada loh. Jangan pelit lah kan udah dapat segini, kadang tetangga juga ada gitu. Jadi mungkin gue melihat kebingungan juga. Mungkin dia kondisinya
gue harus berpegang kepada siapa nih gitu. Semoga segera bertemu dengan orang yang tepat gitu, karena balik lagi, jangan sampai hal ini membuat kecewa para orang-orang yang hatinya sudah tersentuh untuk membantu sesamanya, membantu orang lain. Besok kalau ada kejadian apapun, orang udah pada males nanti jadi viral, jadi kasus lagi nih gitu. Karena ya akad pertama kita ingin operasi matanya sesegera mungkin, karena kan dari awal dia minta operasi mata. Kok sekarang donasi terkumpul dia bilang bisa seenaknya seperti itu? Nggak bisa, itu pertanggungjawaban saya sebagai ketua yayasan. Kamu ini nggak ada menyesal nggak? Aduh ternyata apa kata netizen, oh ini salah nih, bantu orang ini salah, mau ada perasaan menyesal? Enggak. Karena saya percaya segala sesuatu itu udah ketentuan Allah. Di sini apa yang Novi lakukan adalah sebagai tanggung jawab dia, ya. Tanggung jawab dia kepada para donatur. Kenapa? Karena Novi kan sebagai inisiator. Dan akhirnya bisa terkumpul uang seperti 1,4 sekian, menjadi tanggung jawab moral, ya, dan sosialnya Novi agar supaya ini transparan dan terbuka. Betul. Untuk apa penggunaan uang tersebut, ya? Ditujukan untuk apa? Karena tujuan donasi adalah untuk pengobatan. Sehingga sebagai kontrol sosial juga, tanggung jawab moral, Novi akhirnya mencoba untuk menyampaikan kepada masyarakat umum. Iya. Uang itu dikumpulkan dengan motif dan pertimbangan untuk pengobatan si Agus. Totalnya berapa saya nggak ngerti, kata Haposan. Haposan menilai Agus salah jika uang donasi masyarakat tidak digunakan untuk berobat. Novi, laporin aja Agus daripada Anda dituntut para donatur itu. Laporin kepada polisi, saran Haposan. Haposan mengaku bingung kenapa bisa Agus yang melaporkan Novi, padahal Novi adalah sosok yang membantunya sejak awal. Novi bisa laporkan Agus itu penggelapan uang, laporin aja, gak usah takut, tegas Haposan. Menurut saya ini ukuran moralitas, sudah ditolong tapi malah ngelaporin, sambungnya. Polda Metro Jaya telah menerima laporan dari seorang warga bernama M. Agus Salim terkait dugaan pencemaran nama baik dan fitnah melalui media elektronik. Laporan yang dilayangkan Agus terregistrasi dengan nomor LPB 6330/10/2024 SPKT Polda Metro Jaya tertanggal 19 Oktober 2024 dengan penyertaan pasal 27 AUU 1 2024 tentang ITE dan atau pasal 310 dan pasal 311 KUHP jungto pasal 45 ayat 4 terkait pencemaran nama baik dan fitnah. Laporan dilayangkan terhadap terlapor yaitu Pratiwi Novianti yang menyangkut pengelolaan dana donasi sebesar 1,4 miliar yang dikumpulkan untuk korban penyiraman air keras. Saudara MAS melaporkan dugaan pencemaran nama baik serta ancaman melalui media elektronik yang dilakukan oleh PN. Laporan ini kami terima pada tanggal 19 Oktober 2024 dan akan segera kami tindak lanjuti, ujar Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Ade Ari Syam Indradi. Pengacara Agus Salim menuduh YouTuber Pratiwi Novianti pengguna narkoba. Bukannya marah atau melapor ke polisi atau tuduhan itu, Novi justru melakukan cara berbeda. Aktivis sosial itu membuktikan dirinya bukan pemakai narkoba. Pratiwi Novianti mendatangi Balai Kesehatan dan melakukan tes urin Jumat 25 bulan 10 2024. Hari ini 25 Oktober 2024 saya melakukan tes urin di Balai Kesehatan, ucap Pratiwi Novianti dikutip dari tribunjakarta.com. Akan langsung saya serahkan, katanya. Tak cuma itu, Pratiwi Novianti juga mendatangi Balai Kesehatan Penerbangan untuk mengambil berkas hasil tes kesehatannya saat menjadi pramugari maskapai Sriwijaya Air. Pratiwi Novianti mengaku menjadi pramugari selama 8 tahun dan tak pernah sekalipun memakai narkoba. Hari ini aku habis dari Balai Kesehatan Penerbangan untuk mengambil story medical check up. Aku mulai dari tahun 2012 hingga 2020, ucap Pratiwi Novianti. Terakhir saya medical check up itu di bulan Maret dan saya resign di bulan November 2020. Ini lengkap ya selama saya bekerja 8 tahun di Sriwijaya Air. Bahwa saya tidak pernah menggunakan obat-obat terlarang, imbuhnya. Netizen yang melihat video tersebut lalu berharap Pratiwi Novianti melaporkan pengacara Agus Salim atas tuduhan pencemaran nama baik. Ayo kak, tuntut kak yang fitnah kamu atas fitnah dan pencemaran nama baik. Lapor balik teh pencemaran nama baik, tuntut balik pencemaran nama baik teh. Agus Salim korban penyiraman air keras kini menggandeng pengacara baru yakni Raden
Dadan Mariana dari LDL Lau. Raden Sesumbar menyebut Pratiwi Novianti pernah terlibat pengguna narkoba. Ini belum kita bongkar aja bang, apa perlu saya bongkar di sini? Dia, Novi, bermain narkoba, apa perlu saya bongkar? Saya punya barang buktinya, ungkap Raden dilansir dari Instagram medsos Rame Jumat.